Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 pekan kemarin kita eh, belum bisa melaksanakan ngaji umroh karena persiapan jalan sehat, dan alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan baik dan dengan lancar. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji umroh yang mungkin tema ini masih berkenaan dengan bulan Dzulhijjah. Sebentar Bapak Ibu. Baik. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan hikmah di balik ibadah kurban. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita lewati eh, puasa Arafah yang bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah, yang mana eh, puasa tersebut itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang telah lalu. Kemudian di tanggal 10 Zulhijjahnya kita sama-sama melaksanakan salah satu sunnah tahunan, yaitu ibadah sholat Idul Adha. Dimulai dengan sholat Idul Adha dan diakhiri dengan khotib. Kemudian setelah itu kita menyembelih kambing, terus disunahkan di hari itu untuk selalu membaca dzikir, tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya. Sampai kapan? Sampai waktu tasyrik selesai, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 di waktu maghrib. Tapi sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, sebelum kita masuk ke hikmah daripada ibadah kurban, kita bahas dulu fikihnya, ya. Kita bahas dulu fikihnya. Nah, sebelum kita bahas fikih, kita pendahuluan terlebih dahulu. Ibadah kurban merupakan bentuk yang nyata ketundukan dan kecintaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari sekedar menyembelih hewan ternak, kurban memiliki makna spiritual yang mendalam sebagai wujud pendekatan diri kepada Sang Pencipta. Kenapa kok bisa dikatakan kurban itu sebagai ajang mendekatkan diri kepada Allah? Karena kurban sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya koroba, yakrobu, artinya dekat. Eh, Artinya ketika ditambahkan alif di depannya akroba yukribu, maka itu artinya mendekatkan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai ajang latihan pengorbanan harta yang bernilai. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala diberi karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa anak. Selama bertahun-tahun beliau tidak dikaruniai anak, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan anak dari rahim Siti Hajar, yaitu si istri yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian lahirlah Ismail alaihissalam. Ketika Ismail itu lahir, Siti Hajar itu eh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam mengujinya untuk ditaruh di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada penduduk satupun di dalamnya, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ditinggallah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah untuk menemui istri dan anaknya, yaitu Ismail. Kemudian Allah menguji kembali sampai eh, sesabar mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menguji dengan cara menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam yang dinobatkan atau diisyaratkan dalam mimpinya. Kemudian Nabi Ismail bertanya, wahai ayahku, apakah ini perintah Allah?
Maka Ibrahim alaihissalam menjawab, ya ini perintah Allah. Kemudian Nabi Ismail dengan ringannya, dengan sabarnya mengatakan, If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. If'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam eh, mengikat Nabi Ismail alaihissalam, kaki dan tangannya diikat sehingga supaya Nabi Ismail itu tidak bergerak ya. Kemudian Nabi Ismail meminta kepada Nabi Ibrahim minta tolong untuk ditajamkan pisaunya sehingga tidak menyiksanya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika tatkala mau menyembelih ditutuplah matanya Nabi Ibrahim karena tidak tahan, tidak tega melihat anaknya disembelih. Akhirnya ketika itu Allah mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan domba yang langsung diturunkan dari surga. Maka itu pertama kali yaitu syariat kurban disyariatkan karena mengingat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah ini pengertian kurban. Secara bahasa kurban dari kata korobaya korobaya korobu atau koroba yukoribu. Ini yang benar korobaya keribu ya, bukan yukoribu. Atau bisa juga ya kofnya dipanjangkan koroba yukoribu kurbanan. Ya, bisa juga. Yang berarti dekat. Jadi ibadah kurban itu merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, kurban itu bisa dinamakan juga al-udhiyah. Al-udhiyah. Ya. Jadi al-udhiyah itu apa? Yaitu termasuk ibadah penyembelihan hewan seperti unta, sapi, kambing, atau domba yang dilakukan pada hari raya Idul Adha sebagai wujud penghambaan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu ya dari tiga atau dari eh, tiga jenis hewan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih di 4 hari ini ya. 4 hari maksudnya 10 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah, maka itu termasuk al-udhiyah. Ya, nama lain dari kurban. Tidak sembarang hewan bisa dipakai untuk kurban ya. Bisa digunakan untuk kurban. Yang bisa digunakan untuk kurban itu hanya 3 jenis. Unta, sapi termasuk kerbau karena kerbau itu termasuk jenis sapi dan kambing. Ya, termasuk jenis kambing itu juga domba. Karena di Arab itu lebih banyak domba dibandingkan kambing. Kemudian Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa disyariatkannya berkurban? Fasholli li rabbika wanhar dalam surat Al-Kautsar yang sering kita baca. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi menurut pendapat yang paling kuat, makna berkurban itu pada ayat ini adalah menyembelih hewan sebagai bentuk ibadah kurban kepada Allah. Latihan untuk berkorban, latihan untuk mengorbankan harta untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa ma rawahu al-Bukhari wa Muslim anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshaini amlahaini aqranaini. Dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah berkurban dengan menyembelih 2 ekor kambing jenis kibas. Ya ini jenis kibas itu berarti domba gitu. Ya, karena di Arab lebih banyak domba dan lebih murah domba dibandingkan kambing. Yang berwarna putih, ada hitamnya dan bertanduk. Baginda sendiri yang menyembelih kedua-duanya dan Baginda telah menyebut nama Allah, bertakbir sambil meletakkan kakinya di pangkal leher kambing kibas tersebut tatkala menyembelihnya. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan langsung kurban tersebut dengan beliau berkorban dengan 2 kambing kibas. Ya, jadi termasuk fi'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sesuatu yang dicontohkan Nabi itu setidaknya ada 3. Ada berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Ada juga sifat, ada 4. Nah ini termasuk perbuatan Nabi yaitu menyembelih atau berkorban. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita singgung sedikit yang berkaitan dengan hukum kurban. Apa sih sebenarnya hukum berkurban? Sebenarnya hukum asalnya berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Artinya adalah sunnah yang ibadah yang sangat-sangat dianjurkan, ya. Ibadah yang sangat-sangat dianjurkan, yang sangat-sangat ditekankan. Tetapi ibadah yang sunnah tersebut bisa menjadi wajib karena dua hal. Oke. Yang pertama adalah apabila seseorang menunjukkan pada hewan miliknya yang sesuai untuk kurban. Seperti dia mengatakan ini kurbanku atau aku akan mengorbankan kambing ini, maka kurban menjadi wajib atas dirinya. Jadi maksudnya ketika seseorang memelihara kambing atau memelihara sapi atau memelihara unta, kemudian dia menunjuk kepada onta tersebut misalkan ya. Ini onta ini khusus untuk kurban saya di tahun ini. Maka yang awalnya kurban sunnah menjadi wajib karena dia meniatkan hewannya ini untuk berkorban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila dia mewajibkan atas dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara berkorban. Nah, contohnya apa? Contohnya, wajib atas diriku berkorban karena Allah. Saat itu kurban menjadi wajib atas dirinya sebagaimana halnya jika dia mewajibkan ibadah lainnya atas dirinya. Karena perbuatan tersebut merupakan nazar yang wajib dipenuhi. Jadi, eh, yang kedua ini adalah hewan kurban yang dinazari. Ya, bukan hewan kurban dinazari. Maksudnya gini, eh, dia meniatkan tahun ini untuk nazar. Ya. Misalkan kalau anak saya lulus dari SMA, saya akan berkurban. Nah, itu namanya nazar. Dan nazar itu wajib dipenuhi. Bukan karena bukan karena hukum daripada berkurban, tapi karena nazar itu hukumnya wajib, wajib dipenuhi ya. Nazar itu sebenarnya tidak wajib, tetapi ketika dia melafatkan, menazarkan sesuatu, dia wajib dipenuhi ya. Sebenarnya seorang itu jadi diwajibkan untuk bernazar ya, karena nazar itu juga memberatkan diri kita, ya, kecuali untuk memotivasi. Itu baru ya sah-sah saja. Adapun nazar ketika sudah dinazarkan itu menjadi wajib. Sebagaimana puasa Senin Kamis itu sunnah, tapi kalau kita nazarkan itu menjadi wajib. Misalkan saya kalau panen di tahun ini, di bulan ini, saya akan puasa Senin Kamis di pekan itu juga. Maka hukum Senin Kamis, puasa Senin Kamis yang awalnya sunnah menjadi wajib karena dinazarkan, bukan karena puasa Senin Kamisnya berubah hukum. Kemudian siapa sih yang dituntut untuk berkorban ya? Siapa sih yang dianggap sudah eh, siapa sih yang dituntut untuk berkorban, yang sudah pantas untuk berkorban ya? Yang pertama adalah orang Islam ya, karena perintah berkorban itu hanya diperuntukkan untuk orang yang beragama Islam. Adapun orang kafir itu tidak wajib ya, tidak bahkan tidak wajib untuk berkorban. Yang kedua, balik dan berakal. Adapun orang anak-anak yang belum balik ya itu tidak dituntut untuk berkorban. Kemudian orang gila, ya. Orang gila itu tidak dikenakan beban berkorban. Kemudian yang ketiga adalah mampu, yaitu memiliki harta lebih untuk berkorban, yakni melebihi kebutuhan nafkah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Ya, jadi bagi yang mampu, ya, ketika seorang mampu berkorban, maka dia sangat-sangat dianjurkan untuk berkorban. Ini perspektif mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah, tapi perspektif mazhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib. Ya. Nah, itu ada beda pandangan di antara mazhab di antara umat Islam. Kemudian selanjutnya hewan yang disyariatkan untuk berkurban. Ya. Ya, apa saja sih hewan yang disyariatkan untuk kurban, yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban? Yang pertama adalah kambing. Nah, kambing yang usianya berapa? Usianya memasuki 3 tahun ya. Usia telah memasuki tahun ketiga. Itu berarti diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian domba. Nah, domba yang berumur 2 tahun. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya domba yang usianya sudah memasuki 2 tahun. Tahun kedua. Kemudian sapi atau kerbau.
Ya, 3 tahun. Maksudnya apa? Usianya telah memasuki tahun ketiga. Kemudian unta 6 tahun, maksudnya adalah usianya telah memasuki tahun ke-6. Jadi ada 4 jenis ya, atau 3 ya. Kita gabungkan kambing dengan domba itu satu jenis. Sebagaimana sapi dengan kerbau. Ada 3 jenis kurban yang boleh untuk dijadikan kurban. Ya. Jadi adapun ketika seorang berkurban dengan ayam atau selain daripada 3 hewan ini, maka tidak diperkenankan. Walaupun ada ulama yang membolehkan, tapi itu pendapat yang lemah. Kita ambil pendapat yang kuat, yaitu kurban itu hanya 3 jenis hewan ini saja. Kambing atau domba, kemudian yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga unta. Tidak semua di negara Arab itu kurbannya unta ya. Nah, sebagian Arab saja. Kebanyakan di Arab itu domba ya. Mereka kurbannya itu domba. Sangat jarang sekali mereka kurban sapi karena jarang sapi itu sangat jarang sekali ditemukan di Arab. Nah, adapun di daerah Yaman itu banyak untanya. Bahkan unta itu harganya lebih murah dibandingkan sapi. Makanya orang sana ya ada yang berkorban unta banyak. Tapi di negeri Syam atau negeri di Arab Saudi itu jarang ya yang berkorban unta karena harga unta itu sangat-sangat mahal. Apalagi di Indonesia ya, unta mungkin dijadikan sebagai wisata saja, tidak dijadikan sebagai korban karena memang mendatangkan unta dari Arab itu loh juga banyak mengeluarkan biaya. Kemudian salah satu hati korban. Yang pertama telah mencapai umur, ya sudah jelaskan tadi, nggih. Sudah mencapai umurnya. Kemudian selanjutnya sehat dan tidak cacat. Ketiga jenis hewan ternak tersebut harus tidak memiliki cacat yang dapat mengurangi dagingnya. Kenapa? Karena hewan yang cacat atau sakit itu tidak dagingnya itu berkurang, dagingnya itu tidak fresh, makanya dan bisa menyebabkan dikhawatirkan menular ketika hewan itu dimakan oleh manusia, maka dikhawatirkan untuk terkena bakterinya. Ya, itu makanya tidak diperkenankan berkorban dengan hewan yang cacat atau sakit. Hewan yang jelas terlihat pincang, buta sebelah mata, sakit atau terpotong sebagian telinganya, semuanya memadai dan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Jadi hewan kurban itu sah ketika matanya sehat, tidak buta, kemudian pendengarannya apa namanya juga tidak ada masalah, tidak sakit, kemudian juga tidak ada terpotong daripada tubuhnya. Contohnya hidungnya hilang itu nggak boleh dijadikan korban. Kemudian ataupun matanya buta sebelah tidak boleh. Ataupun telinganya hilang sebelah ataupun hilang dua-duanya itu juga tidak diperkenankan. Kemudian selanjutnya adalah hikmah. Ya, kita masuk ke inti dan ini insya Allah pembahasan yang terakhir sebelum kita simpulkan. Hikmah disyariatkannya kurban. Apa sih hikmah? Segala sesuatu itu kita harus bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama adalah menghidupkan makna pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah mengujinya dengan perintah menyembelih anaknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menebusnya dengan suatu sembelihan yang agung, yaitu seekor domba kibas. Yaitu seekor domba atau kibas yang diturunkan oleh Allah dan diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya sebagai pengganti anaknya. Semua itu terjadi setelah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam berusaha melaksanakan perintah Allah dengan keimanan yang terus dan keyakinan yang kuat. Jadi hikmah disyariatkannya kurban yang pertama ini adalah seseorang itu diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang sia-sia, semuanya baik. So, begitu pula sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala itu baik untuk kita semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu melarang pencurian? Karena memang merugikan seseorang, merugikan satu pihak. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba itu juga merugikan satu pihak. Lalu kenapa kok Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan jual beli? Padahal jual beli dan riba itu hampir mirip-mirip. Kata Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena jual beli itu dihalalkan karena sama-sama menguntungkan.
Ya, kita membeli barang harga 50.000, dikasih barang dengan selevel 50.000 itu. Kita misalkan beli buku seharga 50.000. Nah itu timbal baliknya ada. Tapi kalau riba kan merugikan satu pihak, maka itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang zina? Karena akan merusak nasab. Nah, ketika seorang naudzubillah gemar berzina, maka ketika dia melahirkan tidak akan tahu siapa bapaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang berzina dan lain sebagainya. Intinya begitu pula syariat berkorban itu juga ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mencintai anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Allah menyuruhnya untuk mengorbankan anaknya sendiri dan Nabi Ibrahim alaihissalam menyanggupi. Karena keikhlasan, ketulusan kedua hamba yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan domba. Kemudian yang kedua, ibadah kurban juga mengandung makna membantu orang-orang fakir dan mereka yang membutuhkan pertolongan, serta dapat menambah kebahagiaan mereka, keluarga, dan tanggungan pada hari raya. Nah, jadi ya, hikmah disyariatkannya ibadah kurban itu adalah membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang tidak mampu. Jangankan makan daging 1 minggu sekali, 1 tahun sekalipun tidak, mereka itu kalau mengeluarkan dari hartanya sendiri itu bisa jadi belum mampu, ya, bisa jadi belum mampu, ya. Jadi disyariatkannya berkorban itu untuk membantu fakir miskin. Ya. Setidak-tidaknya mereka bisa makan daging 1 tahun sekali. Ya. Setidak-tidaknya mereka bisa makan daging, bisa merasakan enaknya makan daging itu setahun sekali setidak-tidaknya. Karena memang tidak mempunyai biaya untuk beli itu, maka disyariatkan berkorban untuk memakmurkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kesimpulan, kesimpulan dari yang kami jelaskan ini adalah yang pertama, kurban telah ditetapkan sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi wajib. Ya, karena awal atau eh, asli daripada hukum daripada ibadah kurban itu sunnah muakkadah bisa menjadi wajib karena dua hal tadi itu ya. Karena diniatkan menunjuk kepada hewan kurban saya ini, hewan saya ini akan saya jadikan kurban, akan menjadi wajib. Yang kedua adalah karena dinadarkan. Walaupun dia belum punya hewan, tapi kalau dinadarkan, kalau saya lulus S1 maka saya akan bernazar berkurban seekor kambing. Maka walaupun kambingnya belum ada, tapi dia wajib membeli kambing ketika sudah waktu Idul Adha dan kemudian diserahkan untuk dijadikan kurban. Kemudian yang kedua, kurban merupakan simbol pengorbanan yang mencerminkan ketulusan hati dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala serta sarana berbagi kebahagiaan dengan sesama, khususnya kaum yang kurang mampu. Ya sudah kita jelaskan tadi ya, korban itu merupakan pengorbanan terutama bagi orang yang mampu berkorban, kemudian untuk ajang membantu orang miskin yang mana orang miskin tidak mampu, jangankan membeli daging, membeli kebutuhan pokok sehari-hari pun juga sangat-sangat sangat-sangat kurang ya, sangat-sangat pas-pasan ya, apalagi membeli daging. Nah, maka itu sebagai ajang menolong fakir miskin. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah melalui pemahaman yang benar terhadap fikih kurban, umat Islam diharapkan dapat melaksanakan ibadah ini dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan sesuai dengan Rasulullah SAW. Ya, terutama kita bisa ambil petik daripada hikmahnya karena kita malam hari ini fokus pada hikmahnya. Aku Nah, yoyo. kita Bagus tekar. mohon izin Bapak Ibu diperhatikan gitu. Baik, nah itu yang dapat kami sampaikan gitu. Jadi intinya hikmah daripada ibadah kurban itu adalah sebagai ajang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sebagai ajang untuk membantu fakir miskin. Baik, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin untuk malam ini kami mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab ya karena badan kurang kurang fit. Jadi kita langsung
Langsung akhiri dengan doa saja nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما Amin. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم Amin. ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Amin. الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amin. والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.